Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno genap memasuki hari ke-100 pada Rabu 24 Januari 2018 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Dalam rentang waktu 100 hari pertama bekerja sebagai pemimpin Ibu Kota Jakarta, bukan hal yang mudah buat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Sandi untuk mewujudkannya. Ada sikap yang berpandangan pro, tetapi tak sedikit pula yang kontra. Di bulan pertama bekerja, Anies Sandi membuat kebijakan menutup hotel dan geria pijat Alexis di kawasan Jakarta Utara. Tempat itu dinilai sebagai tempat praktik prostitusi di DKI Jakarta. Di pertengahan Desember 2017, Anies Sandi mencabut 2 berkas raperda terkait reklamasi yang tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Keduanya ramai dikritik mengingat proyek ini bernilai fantastis. Sebagai bentuk ketegasan, Anies juga melayangkan surat pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mencabut hak guna bangunan yang sudah dikeluarkan di 3 pulau reklamasi. Walaupun akhirnya ditolak oleh Menteri ATR BPN Sofyan Djalil. Kemudian Anies Sandi membentuk program OKOC yang diharapkan dapat memberdayakan banyak UMKM. Program ini diwujudkan dalam bentuk mempersiapkan infrastruktur di setiap kecamatan. Di bidang transportasi, Anies Sandi mencabut larangan sepeda motor lintasi kawasan Jalan MH Tamrin. Alasannya, pemotor berhak atas jalur tersebut. Apalagi keputusan Anies Sandi dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan gubernur Pergub soal larangan motor melintasi MH Tamrin. Anies Sandi juga telah meluncurkan program OKO Trip, sistem satu tarif pada angkutan terintegrasi. Dengan sistem ini, pengguna hanya dikenakan tarif Rp5.000 untuk satu tujuan perjalanan kemanapun. Selanjutnya, janji kampanye yang ditepati Anies Sandi adalah soal hunian dengan down payment atau DP Rp0. Hunian ini akan dibangun vertikal, padahal sebelumnya dijanjikan rumah tapak. Anies Sandi menyebut hunian ini rumah lapis. Pada 3 Januari 2018, Anies Sandi mengumumkan Komite Pencegahan Korupsi atau KPK. Komite tersebut terdiri dari 5 anggota yang berasal dari kalangan non-PNS. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi dengan cara yang sistematis. Menanggapi 100 hari kinerja Anies Sandi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai bahwa kepemimpinan Anies Sandi terlihat sudah berpihak pada rakyat kecil. Dalam 100 hari kan keberpihakan Anies Sandi jelas pada masyarakat kecil, masyarakat bawah. Apa buktinya adalah DP Rp0 itu kan buat masyarakat bawah. Mengukur 100 hari dengan bentukan fisik, nggak mungkin, dia kerjanya 5 tahun. Jadi keberpihakannya itu yang paling penting. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali menilai, meski sudah terlihat pro pada rakyat kecil, namun ada beberapa kebijakan Anies Sandi yang harus dikaji kembali karena berpotensi menimbulkan masalah baru di Jakarta. Di antaranya adalah rumah DP 0% yang sempat ditolak oleh Bank Indonesia, serta diperbolehkannya motor untuk melintasi Jalan Sudirman dan MH Tamrin yang disinyalir akan kembali membuat kemacetan. Memang dari yang terlihat sekarang ini kebijakan-kebijakan itu masih diwarnai dengan adanya janji-janji politik yang dikedepankan, yang dikemukakan pada saat kampanye pilkada yang lalu, sehingga ini masih dicoba di trial ya. Kalau di dalam perjalanannya ternyata ada hal-hal yang tidak tepat dengan persoalan Jakarta, saya pikir Gubernur juga harus melakukan evaluasi. Halo saudara, apa kabar Anda pada malam hari ini? Saya Ratna Dumila menemani Anda dalam program Saling Silang. Saudara, hari ini adalah 100 hari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. 100 hari selalu menjadi ukuran pijakan atau tolak ukur bagaimana apakah pemerintahan ini bisa mencapai kesuksesan di masa-masa tahun-tahun selanjutnya. Karena 100 hari menjadi ukuran paling gampang apakah
calon pemimpin yang sebelumnya pada saat masa kampanye ini menjanjikan sesuatu bisa mengeksekusi janji-janji kampanyenya di 100 hari pertama. Tentu memang tidak mudah, tidak menjadi mutlak bahwa kalau 100 harinya bagus maka akan bagus semuanya, atau kalau 100 harinya kurang bisa menunjukkan hasil gemilang maka ke depan tidak akan gemilang. Namun ini sekali lagi banyak disorot oleh orang. Kalau kita melihat 100 hari Anies Sandi, maka orang selalu ingat dengan janji kampanye rumah dengan DP 0%, kemudian adanya keinginan untuk mencabut HGB di Pulau Reklamasi, kemudian adanya pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan, ada juga penataan Tanah Abang, OKOC, kemudian adanya rencana untuk bisa menghidupkan kembali becak dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu demi satu kebijakan-kebijakan yang mungkin sekarang menjadi kontroversial dan menyita perhatian media dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, ada Ibu Yuke Yurike, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Selamat malam Bu Yuke. Kemudian yang kedua ada Bang Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Halo Bang Tigor, selamat malam. Halo Mbak Ratna. Ada Pak Pipin Sofyan, Ketua DPP PKS. Kemudian ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Antoni Leong dari ex-tim Anies Sandi. Malam, Pak. Oke. Selamat malam semuanya para narasumber. Saya ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda kan Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Anda saya harapkan bisa memberikan opini secara umum terkait dengan 100 hari Anies Sandi ini. Ya kalau sekarang saya melihat gini, Pak Anies Sandi ini lagi sibuk, pokoknya mengangkat wacana, dia mau mewujudkan apa yang menjadi janji politik. Dia lebih sibuk di sana sekarang. Tidak ada yang salah. Ya itu is okay. Tapi juga harus diingat juga Jakarta punya kebutuhan secara umum. Ya, warga Jakarta punya tuntutan juga secara umum gitu, yang harus juga diakomodir juga dalam pelayanan publiknya Anies Sandi. Jangan lupa juga gitu loh. Karena misalnya kalau kita lihat kan ada persoalan-persoalan Jakarta, masalah banjir, ya masalah macet gitu kan. Kemarin juga banjir kan, sampai jebol gitu kan. Follow up-nya seperti apa kita juga belum dengar. Nanti kita dengar dari DPRD bagaimana tuh follow up penyelesaiannya. Ya. Nah, jadi itu. Saya ngelihatnya jadinya terjebak pada persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan secara sistematis, terintegrasi itu tidak harus sporadis seperti sekarang. Saya mau mengatakan dia terjebak pada langkah-langkah sporadis. Langkah sporadis, Ya, maksudnya misalnya, seperti apa? Ya sebetulnya kan tuntutan janji politik itu kan janji politik yang dia janjikan kepada warga, walaupun sebetulnya banyak juga perubahan-perubahannya gitu ya. Itu sporadis. Ya tidak terkait secara langsung dengan persoalan Jakarta yang sebenarnya ada gitu loh. Ya, ini yang tadi Anda memberikan Gitu. garis besar banjir dan juga macet. Ya, nah sekarang pada janji-janji itu saya ngelihat ini nggak tersentuh secara terintegrasi gitu loh. Ya dalam apa yang sudah dilakukan 100 hari ini gitu ya. Kalau bilang ya sekarang ini kan misalnya saya mencatat sih setidaknya ada 9 yang dia coba wacanakan ya jadi kebijakan gitu ya, dan baru dimulai gitu loh. Apa catatan Bang Tigor Catatan 9 misalnya itu? Oke, ada penutupan Alexis gitu ya. Oke. Sudah dieksekusi. Dieksekusi. Terus ada kemarin percobaan 15 Januari OKO-trip gitu ya. Itu. Terus ada wacana dia mau mengembalikan lagi becak ke Jakarta gitu ya. Tapi konsepnya juga belum jelas seperti apa gitu. Ini masih wacana, dan akhirnya ada debat pro kontra di tingkat masyarakat. Terus rumah DP 0 rupiah gitu ya. Tapi ini juga akhirnya bukan rumah yang seperti yang dibayangkan oleh masyarakat pada waktu janjinya mereka pilkada kan, rumah tapak, tapi tiba-tiba jadi rumah susun gitu kan. Tapi Pak Anies bilang bukan rumah susun, itu rumah vertikal katanya. ya. Apalah. Terus dia merubah juga Monas ya. Dia batalkan pergub pemanfaatan Monas sebagai kawasan ya, menjadi kawasan yang boleh dipakai oleh kegiatan agama gitu ya. Terus dia juga mau secara fisik dia mau buka, katanya mau bikin seperti Central Park di New York gitu kan. Pagar-pagarnya dilepas. Saya juga nggak tahu seperti apa Central Parknya. Dia nggak menceritakan Central Park itu seperti apa gitu loh. Dia pikir bedanya cuma di pagar doang gitu kan, makanya yang dihajar pagar doang gitu kan. Nah terus dia mau indikan reklamasi gitu kan, dia mau batalkan gitu kan, walaupun juga ini masih proses gitu kan. Lalu pada beberapa waktu juga dia melaunching akan melakukan program OC gitu kan.
OKOC. OKOC. Waktu itu kan bayangannya masyarakat kan dia akan dikasih modal. Tapi Sandi bilang enggak, saya nggak pernah jadi kasih modal katanya, gitu kan. Tapi ini sudah ada memfasilitasi pelatihan katanya. Pelatihannya saya catat di APBD ada 92 miliar gitu kan. Ini besar sekali gitu kan. Terus perubahan kebijakan di Tanah Abang, ya dengan penempatan pedagang kaki lima di badan jalan ya. Jelas itu kan melanggar hukum sebetulnya. Jadi terus saya juga mencatat ada poin apa KJP yang Plus yang 4 triliun. Nah itu setidaknya. Nah ini saya melihatnya ini tidak dibangun dalam sebuah gini. Harusnya kan bisa dibangun seperti menata gitu loh. Ya. Menata jadi sebuah lukisan yang bagus gitu loh. Tapi mereka menempatkannya secara sporadis, sendiri-sendiri dalam pola pembangunan gitu loh. Sekedar hanya memenuhi janji politik gitu loh. Saya agak penasaran ya dengan kata-kata menata seperti lukisan yang bagus. Tapi kan sebenarnya kalau dikatakan memang kebijakan itu memang dari bidang satu bidang lain itu kan memang berbeda satu sama lain. Bisa. Ini kan persoalan Jakarta. Ya kan? Dia baca aja kan menurut dia kan ini persoalan Jakarta. Ini kan puing-puing parsel itu kan harusnya bisa dibuat gitu loh. Nah, kebijakannya bentuknya segala macam harusnya bisa dibangun dalam konteks itu, dibuat dalam konteks yang lebih terintegrasi dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya diharapkan oleh warga Jakarta. Bang Antoni, benarkah kebijakan-kebijakan yang sekarang sudah dilakukan oleh Anies menurut Bang Tigor sifatnya parsial dan tidak saling terintegrasi? Makasih Bang Tigor. Kalau Bang Tigor ini turut membangun DKI karena memberikan kontribusi yang besar juga. Kami harapkan ke depan banyak Bang Tigor baru di DKI untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif ke kita. Tentunya Pak Anies dan Pak Sandi sangat menyambut baik kritikan dan juga kajian yang mendalam kepada ibu kota kita. Tapi prinsipnya gini, karena dalam tataran kebijakan ini kan kita nggak bisa nunggu satu ini selesai baru kita langkah yang selanjutnya. Kita harus paralel. Artinya dengan 100 hari kerja Anies Sandi ini kita melihat masa depan ibu kota yang lebih baik. Kita lihat hari ini yang katanya susah dibendung Alexis sudah kita eksekusi. OKOC yang katanya yang hari ini gerakan masyarakat yang memang dari zaman kampanye sudah bergulir juga hari ini tetap sustain. DP 0 terutama yang di program ini saya lihat juga ada Pak Norman ya yang akan mengiris kuping ya, kita coba lihat bagaimana janji dia. Intinya keberpihakan kepada rakyat kecil Anies Sandi itu komit untuk hal itu. Artinya ke undang-undang yang misalkan kayak kata Bang Tigor Tanah Abang yang mungkin melanggar, kami tekankan itu masih rekayasa. Dan big data analysis, kami percaya big data, kami bukan percaya pada bulian di sosial media. Kami inginkan yang kita kerjakan itu berdasarkan data. Oke, kita tahan dulu. Kita nanti akan kupas satu persatu. Yang pertama nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kebijakan rumah dengan DP 0% yang beberapa waktu yang lalu di launching peletakan batu pertamanya. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang, Jak TV.